kamu bukan mantanku. Mana mungkin aku pernah menikah dengan wanita sepertimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita datang di pernikahan mantannya, dan wanita itu berteriak memberhentikan dan menghancurkan pernikahan. Semua tamu terdiam kaget, ternyata ini yang terjadi. Sebelum kita mulai, kami doakan sahabat Fiksifa yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Hari itu, gedung pernikahan terbesar di kota kecil itu tampak semarak. Hiasan bunga segar tertata rapi di sepanjang pintu masuk. Aroma melati dan mawar bercampur memenuhi udara. Sementara lampu gantung kristal memantulkan cahaya indah yang membuat ruangan tampak berkilauan. Musik lembut dari gesekan biola dan alunan gamelan modern mengisi suasana, memberi kesan elegan dan sakral. Para tamu undangan datang dengan penampilan terbaik mereka. Laki-laki memakai setelan jas rapi, sementara perempuan tampil anggun dalam kebaya modern berhias payet. Percakapan penuh senyum terdengar di setiap sudut. Ada yang membicarakan betapa mewahnya pesta ini, ada pula yang memuji kecantikan sang mempelai wanita. Di pelaminan, Yadi, sang mempelai pria, berdiri gagah dalam balutan jas hitam yang dijahit khusus. Wajahnya penuh percaya diri, sorot matanya menebar wibawa. Di sampingnya, Risma, mempelai wanita, tampak bagaikan putri raja dalam gaun putih panjang dengan taburan kristal yang berkilauan. Senyum manisnya membuat semua mata terpikat, seakan hari itu hanyalah miliknya dan Yadi. Keluarga besar Yadi dan Risma duduk di barisan terdepan. Wajah mereka dipenuhi rasa bangga. Para tamu bergantian maju memberi ucapan selamat, berjabat tangan, lalu berfoto di pelaminan. Suasana penuh sukacita. Semua orang yakin bahwa inilah hari yang akan dikenang sepanjang hidup pasangan tersebut. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Brak! Pintu besar gedung tiba-tiba terbuka dengan keras, mengejutkan banyak orang. Beberapa tamu spontan menoleh ke belakang, bahkan musik pun berhenti seolah tersedak oleh suasana yang mendadak tegang. Dari pintu itu, masuklah seorang wanita dengan langkah gontai. Pakaiannya compang-camping, wajahnya kusam, penuh debu jalanan, rambutnya berantakan seperti tidak pernah tersentuh sisir. Nafasnya terengah-engah, namun matanya tajam menatap ke arah pelaminan. Wanita itu adalah Rina. Bisikan langsung menyebar di antara tamu. Siapa itu? Kenapa dia bisa masuk ke sini? Lihat bajunya, kotor sekali. Mungkin orang gila yang nyasar. Namun, Rina tidak peduli. Meski tatapan sinis menusuk dari segala arah, langkahnya tidak berhenti. Kakinya gemetar, tapi hatinya teguh. Ia berjalan melewati deretan kursi, membuat suasana pesta yang tadinya riuh seketika sunyi. Semua mata kini tertuju padanya. Setiap langkah Rina terasa berat, seolah menginjak ribuan duri. Namun ia tahu, ia tidak bisa mundur lagi. Wajahnya menegang, suaranya tercekat, tapi akhirnya ia menguatkan diri. Dan tepat ketika ia sampai di tengah ruangan, menghadap Yadi dan Risma di atas pelaminan, Rina membuka mulutnya dengan suara lantang yang mengguncang seluruh ruangan. Hentikan pernikahan ini. Yadi tidak bisa menikahi Risma, karena aku adalah istrimu yang sah. Seisi gedung terdiam. Bahkan napas pun seolah tertahan di tenggorokan para tamu. Wajah Risma berubah pucat pasi, matanya melebar penuh kebingungan. Yadi, yang berdiri di sampingnya, tampak seolah baru saja disambar petir. Wajahnya kaku, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Bisikan-bisikan kembali terdengar. Kali ini bercampur dengan keterkejutan yang luar biasa. Apa? Istrinya? Mustahil. Siapa wanita lusuh itu? Kalau benar, berarti pernikahan ini tidak sah. Rina berdiri tegak meski tubuhnya gemetar, menantang ratusan pasang mata yang menatapnya penuh hinaan. Dan di detik itu, pesta megah itu berubah total. Dari tawa bahagia menjadi misteri besar yang mengguncang semua hati. Keheningan yang sempat menyelimuti ruangan pecah seketika setelah kalimat mengejutkan itu meluncur dari bibir Rina. Ratusan tamu yang hadir tak bisa menahan keterkejutannya. Beberapa langsung berdiri, sebagian lainnya menutup mulut sambil menatap tak percaya. Namun hanya beberapa detik kemudian, bisikan sinis berubah menjadi gelombang tawa mengejek yang menyayat hati. Dia bilang apa barusan? Istri sah.
Hahaha, coba lihat penampilannya. Mana ada istri Yadi seperti itu? Mungkin dia hanya orang gila yang ingin numpang terkenal. Suara-suara itu makin lama makin keras, seperti panah-panah yang menancap ke dada Rina tanpa ampun. Wajahnya memerah, tangannya mengepal, namun ia berdiri tegak, mencoba menahan setiap luka yang menyerang dari segala arah. Risma, mempelai wanita, melangkah maju dengan wajah penuh amarah. Suaranya terdengar dingin namun tajam. Siapa kamu berani-beraninya mengacaukan hari bahagia kami? Jangan sembarangan bawa nama baik orang di sini. Lihat dirimu. Pakaian lusuh, wajah penuh debu. Kau pikir orang akan percaya? Tawa sinis para tamu pun makin riuh. Beberapa bahkan menggeleng-geleng sambil menutup hidung, seolah keberadaan Rina menodai kemewahan pesta. Ada yang dengan sengaja berbisik keras. Kasihan sekali. Pasti hidupnya sengsara, jadi ingin menyeret orang lain jatuh bersamanya. Rina menatap Risma dengan mata berkaca-kaca. Suaranya bergetar, namun tegas. Aku tidak berbohong. 5 tahun lalu, Yadi menikahiku. Kami sah di depan agama dan hukum. Aku datang ke sini bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk menuntut kebenaran yang seharusnya tidak pernah diputarbalikkan. Namun kalimat itu hanya menambah cemooh. Seorang kerabat Yadi berdiri dan menunjuk Rina sambil berkata lantang. Bohong. Jangan kau buat aib di sini. Mana mungkin Yadi, seorang pria terhormat, menikah dengan perempuan kumuh sepertimu? Jangan berhalusinasi. Tawa lagi. Cibiran lagi. Bahkan beberapa tamu mulai melemparkan pandangan jijik, seolah Rina adalah makhluk hina yang tak pantas berdiri di ruangan itu. Yadi, yang sejak tadi membisu, akhirnya angkat bicara. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena kemarahan bercampur ketakutan. Cukup, Rina. Jangan datang dan hancurkan hidupku. Kau sudah bukan bagian dari masa depanku. Pergi dari sini sebelum aku benar-benar marah. Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk jantung Rina. Pria yang dulu pernah bersumpah setia di hadapan Tuhan kini mengusirnya di depan ratusan orang. Air mata mengalir di pipinya, tapi ia tetap berdiri tegak, menatap Yadi tanpa gentar. Yadi, suaranya bergetar lirih namun terdengar jelas. Kau boleh mengingkari aku, tapi kau tidak bisa menghapus masa lalu kita. Cepat atau lambat, semua akan tahu kebenaran. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, suara tamparan keras menggema. Risma, dengan wajah dipenuhi emosi, menampar pipi Rina di hadapan semua orang. Suara tamparan itu membuat ruangan bergemuruh. Sebagian tamu bahkan bersorak seakan menyetujui perlakuan itu. Keluar. Risma berteriak dengan nada penuh kebencian. Aku tidak mau seorang gembel sepertimu merusak hari pernikahanku. Rina terhuyung. Tangannya menahan pipi yang perih, namun matanya masih berkobar. Ia tahu, meski hinaan demi hinaan menghantamnya, kebenaran ada di pihaknya. Dan dalam diam, beberapa pasang mata di antara tamu mulai menunjukkan keraguan, seolah kata-kata Rina menanamkan benih tanya di hati mereka. Hari itu, harga diri Rina benar-benar diinjak-injak. Namun luka itu hanya menjadi bara kecil yang kelak akan menyulut api besar kebenaran. 1 jam telah berlalu sejak insiden memalukan itu. Musik pesta yang tadinya riuh, kini terdengar sumbang. Beberapa tamu sudah mulai meninggalkan ruangan, tidak lagi tertarik menikmati acara yang sempat diwarnai drama. Namun, sebagian besar masih bertahan, bukan karena ingin merayakan kebahagiaan Yadi dan Risma, melainkan karena rasa penasaran yang belum terjawab. Siapa sebenarnya perempuan itu? Bisik seorang ibu-ibu dengan kebaya mewah. Katanya mantan pacarnya Yadi. Tapi masa ia sampai segila itu? Mau merusak pernikahan orang di depan tamu undangan? Sahut yang lain dengan tatapan merendahkan. Rina duduk di sudut ruangan, terpojok, tubuhnya masih gemetar. Baju lusuh yang dikenakannya penuh noda debu, rambut acak-acakan, dan wajahnya yang pucat membuatnya tampak semakin menyedihkan. Namun, di balik tatapannya yang kosong, ada bara yang perlahan menyala. Ia tidak datang tanpa alasan. Ada sesuatu yang selama ini dipendam, dan malam ini, entah suka atau tidak, harus diungkapkan. Di panggung pelaminan, Yadi terlihat berusaha menormalkan keadaan.
Ia memeluk bahu Risma yang masih gelisah. Tenang saja, sayang. Itu cuma orang gila yang iri sama kita. Katanya cukup keras agar sebagian tamu mendengar. Risma mengangguk, tapi matanya tetap penuh curiga. Dalam hatinya, pertanyaan yang sama terus bergema. Kenapa perempuan itu begitu yakin? Dari cara bicaranya, seolah-olah dia punya ikatan yang lebih dari sekadar mantan. Tak lama, seorang pria parubaya dengan jas hitam elegan berjalan masuk. Dialah Pak Arman, notaris keluarga Risma yang sejak awal ditugaskan untuk memastikan dokumen pernikahan sah dan tak ada masalah. Kehadirannya menambah ketegangan. Pak Arman menatap sekeliling, lalu menghampiri keluarga Yadi. Maaf, saya harus bicara. Ada hal yang cukup serius, katanya dengan suara rendah namun tegas. Ibunda Yadi, Bu Lestari, langsung memotong dengan nada ketus. Apalagi, Pak Arman? Jangan bilang Anda percaya pada ocehan perempuan gembel itu. Dia jelas hanya ingin merusak acara ini. Namun, wajah Pak Arman tidak menunjukkan tanda-tanda setuju. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa berkas. Saya baru saja melakukan verifikasi ulang dokumen, sesuai prosedur sebelum pencatatan resmi. Dan saya menemukan sesuatu yang janggal. Ruangan mendadak hening. Semua pasang mata tertuju pada notaris itu. Yadi mencoba tersenyum kaku, meski peluh dingin mulai membasahi pelipisnya. Apa maksud Bapak? Tanya Yadi, suaranya serak. Pak Arman membuka salah satu map dan mengangkat selembar kertas. Surat nikah yang masih sah atas nama saudara Yadi, dengan seorang wanita bernama Rina. Suasana langsung meledak. Suara bisik-bisik berubah menjadi riuh. Para tamu saling pandang, sebagian menutup mulutnya tak percaya. Sebagian lagi mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam momen mengejutkan ini. Apa-apa? Risma berdiri dari kursinya dengan wajah pucat. Tangannya bergetar ketika menunjuk ke arah Yadi. Jangan bilang, perempuan lusuh itu, istri sahmu. Rina yang sejak tadi terpojok, perlahan berdiri. Meski tubuhnya lemah, langkahnya kini lebih tegas. Ia berjalan ke tengah ruangan, menatap semua orang dengan mata yang dipenuhi keberanian. Ya, nama saya Rina. Dan 5 tahun lalu, saya adalah istri sah dari Yadi. Ia meninggalkan saya tanpa kabar, tanpa talak, tanpa penjelasan apapun. Hari ini, kalian semua jadi saksi bahwa pernikahan ini tidak sah, karena Yadi masih terikat dengan saya. Ruangan kembali terdiam. Suasana pesta yang megah itu kini berubah jadi sidang terbuka penuh aib. Bu Lestari mencoba menyangkal, suaranya meninggi. Omong kosong. Kalau benar kamu istrinya, kenapa selama ini tidak muncul? Kenapa baru sekarang datang? Rina menahan napas panjang, lalu menjawab dengan lirih namun jelas, karena saya baru menemukan keberanian. Selama 5 tahun, saya mencari Yadi. Saya bertahan hidup dengan sisa-sisa tenaga, tanpa arah. Dan hari ini, Tuhan menuntun langkah saya ke sini, agar semua kebohongan terbongkar. Yadi hanya bisa terdiam. Wajahnya merah padam, matanya liar mencari jawaban, tapi tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Risma menatap calon suaminya itu dengan air mata mengalir deras. Jadi selama ini, kamu menipuku, Yadi. Rina berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa bukan lagi korban. Di hadapan semua orang, kebenaran akhirnya mulai berpihak padanya. Dan pesta yang awalnya direncanakan sebagai perayaan cinta, kini berubah menjadi panggung penghakiman. Kehidupan pesta yang tadinya dipenuhi cahaya lampu kristal dan senyum pura-pura, kini berubah menjadi medan yang dipenuhi rasa malu dan amarah. Para tamu yang semula berdandan anggun, kini tak lagi membicarakan dekorasi megah atau makanan mahal, melainkan hanya satu hal, skandal pernikahan Yadi. Bisik-bisik menyebar cepat seperti api membakar sekam. Ya ampun, ternyata benar perempuan lusuh itu istri sahnya. Memalukan sekali, pesta semewah ini jadi tontonan aib. Bagaimana mungkin keluarga terpandang seperti mereka menyembunyikan hal sebesar itu? Bu Lestari, Ibunda Yadi, wajahnya memerah menahan malu. Ia mencoba berdiri di tengah ruangan, berharap bisa meredakan keadaan. Saudara-saudara, jangan percaya begitu saja pada perempuan itu.
Dia jelas hanya ingin mencari sensasi. Anak saya, Yadi, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun, kata-katanya justru terdengar lemah. Apalagi Pak Arman, sang notaris, kembali berbicara dengan nada tenang namun menusuk. Semua sudah jelas. Berdasarkan dokumen resmi negara, ikatan pernikahan antara saudara Yadi dan saudari Rina belum pernah dibatalkan secara sah. Artinya, secara hukum, pernikahan yang hendak dilangsungkan malam ini tidak sah. Semua mata langsung kembali menatap Yadi. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Aku bisa jelaskan. Tapi Risma tak lagi memberi kesempatan. Dengan gaun pengantin putihnya yang mewah, ia berdiri tegak, matanya menatap Yadi penuh api. Jelaskan? Apa lagi yang mau kau jelaskan, Yadi? Kau menipuku di depan keluargaku. Kau mempermalukanku di depan semua orang. Kalau kau memang lelaki, kau seharusnya jujur sejak awal, bukan menikahiku sementara kau masih terikat dengan wanita lain. Air mata Risma jatuh membasahi pipinya, namun bukan karena kelemahan, melainkan karena rasa sakit yang berubah menjadi tekad. Ia menoleh ke arah Rina yang berdiri dengan tubuh gemetar namun wajahnya teguh. Dan kau adalah istri sahnya, kata Risma, suaranya bergetar tapi tegas. Aku tidak akan pernah merebut kebahagiaan orang lain. Mulai saat ini, aku membatalkan pernikahan ini. Seketika ruangan bergemuruh. Ada yang menganga tak percaya. Ada yang bertepuk tangan kecil melihat keberanian Risma. Bu Lestari panik. Wajahnya pucat pasi. Risma, kau tidak boleh lakukan ini. Apa kata orang nanti? Bagaimana dengan keluarga kita? Dengan nama baik kita? Namun Risma menoleh dengan mata tajam. Air matanya masih mengalir. Nama baik? Nama baik sudah hancur. Bu. Hancur karena kebohongan yang kalian sembunyikan. Aku tidak mau hidup dengan lelaki pengecut yang tega meninggalkan istrinya begitu saja, lalu berpura-pura suci di hadapanku. Kata-kata itu menampar Yadi keras-keras, lebih sakit daripada hinaan apapun. Ia hanya bisa menunduk, tanpa keberanian menatap siapapun. Langkah-langkah kaki tamu undangan terdengar gemuruh meninggalkan aula pernikahan yang kini lebih mirip arena pertunjukan aib. Musik berhenti sejak lama, makanan tersisa dingin di meja, dan hiasan mewah hanya menjadi saksi betapa pesta ini berubah menjadi malapetaka. Yadi duduk di kursi pelaminan dengan wajah hancur. Gaun pengantin Risma sudah kotor karena air mata dan langkah tergesa-gesa saat ia meninggalkan ruangan. Para tamu yang masih bertahan hanya berani meliriknya dengan pandangan penuh ejekan dan iba, lalu berbisik lirih. Pantas saja tampak tergesa menikah. Lelaki macam itu tidak layak dipercaya. Kasihan Rina, wanita sederhana, tapi ternyata dia yang benar. Bu Lestari pun jatuh terduduk. Seluruh kebanggaan yang ia bangun selama ini runtuh dalam satu malam. Ia yang paling vokal menghina Rina sebelumnya, kini justru menjadi bahan cibiran. Nama keluarganya tercoreng, dan tak ada satupun yang bisa ia lakukan untuk memperbaikinya. Sementara itu, Rina masih berdiri di tengah ruangan, gaunnya compang-camping, wajahnya letih, namun tatapannya teguh. Ia menatap Yadi, lelaki yang 5 tahun lalu meninggalkannya tanpa pamit, tanpa penjelasan, tanpa keadilan. Yadi, suaranya lirih, tapi mampu memecah keheningan. Aku tak pernah minta kau mencintaiku lagi. Aku tak pernah minta kau kembali. Aku hanya ingin kau tahu, perbuatanmu dulu meninggalkan luka yang begitu dalam. Dan luka itu aku tanggung sendirian, bertahun-tahun. Tapi malam ini, setidaknya orang-orang tahu siapa kau sebenarnya. Yadi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya parau menahan tangis. Aku menyesal, Rina. Aku pengecut. Aku tidak berani menghadapi kenyataan waktu itu. Dan sekarang, aku kehilangan segalanya. Rina menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan 5 tahun hidupku, Yadi. Tapi setidaknya, mungkin bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Jangan pernah meninggalkan seseorang dengan cara yang pengecut. Kata-kata itu menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Beberapa tamu mengangguk lirih, seolah kebenaran yang Rina sampaikan bukan hanya untuk Yadi,
melainkan untuk semua orang yang pernah meremehkan sebuah kesetiaan. Rina kemudian membalikkan badan. Dengan langkah pelan namun mantap, ia berjalan menuju pintu keluar. Tidak ada lagi tawa yang mengejek, tidak ada lagi hinaan yang menodai harga dirinya. Justru tatapan kagum mengikuti setiap langkahnya. Wanita yang semula dipandang rendah, kini berdiri sebagai simbol keteguhan dan kebenaran. Pesan moral dari kisah Rina ini adalah, jangan pernah meremehkan atau meninggalkan seseorang dengan cara yang kejam, sebab kebenaran selalu menemukan jalannya. Harta dan gengsi bisa runtuh dalam sekejap, tetapi harga diri dan keteguhan hati akan tetap berdiri kokoh.